kemajuan yang ada memungkinkan berbagai pihak yang memiliki niat jahat untuk kemudian skala, kecepatan, dan kompleksitas tidak seperti di era yang sifatnya konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya SIK, MSI, Kasubdit 2 Baris Krim Polri, CEO dan founder Imaji Group. Sambutannya. Selanjutnya acara penyerahan cindera mata sebagai bentuk apresiasi. Dengan hormat kami undang kepada Kombes Pol Andrian Pramudianto SIK MSI. Selanjutnya dengan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam presisi. 1, 2, 3. 1, 2. Berikutnya hadirin dimohon berdiri dan kami silakan Bapak Ibu untuk menghadap. Komando. Kami hitung 1, 2, 3. 1. Kami hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari 3. 1, 2, 3. Terima kasih sesi. Jadi di dalam peta jalan ini ada beberapa use case atau kasus pemanfaat dorong untuk dibangun di tahun 2026 sampai 2029. Kemudian penanganan stunting, kemudian sekolah rakyat. Nah, kemudian bagaimana menjawab tantangan tadi bahwa kita masih penanganan AI di Indonesia kalau di level komisi itu masih ditangani oleh satu direktorat. Mungkin kalau di negara lain itu sudah badan tersendiri. Namun di sini kita juga ini ada di kementerian lembaga. Jadi pemerintah akan membentuk melalui Menteri Komdigi akan membentuk gugus tugas koordinasi. Tugasnya adalah bagaimana memastikan strategi dan pelaksanaan dari peta jalan ini terlaksana dengan tadi. Kalau peta jalan kita ingin mendorong inovasi dari seluruh sektor, jaga memberikan rambu-rambu dalam pengembangan. Di sini kita membagi ada pengguna, kemudian ada pelaku sektor, dan terdiri dari mulai dari penyedia datanya, kemudian pengembangnya. Bagi pelaku sektor mereka harus menjaga dari data-data pribadi yang sudah disampaikan, menjaga dan melakukan penegakan hukum dan mendorong peningkatan kapasitas. Spesifik ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang PDP. Jadi yang dalam hal Bapak Ibu menggunakan aplikasi berbasis sebagai kementerian lembaga juga perlu melakukan safeguard, karena kementerian lembaga menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan artifisial. Nah, yang terbaru juga Bapak Ibu mungkin tahu ya, ini baru-baru ini menggunakan AI gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu di Photoshop tuh bisa hilang gitu ya, tinggal di generative view itu hilang. Jadi ini Bapak Ibu, saya sebagai desainer dan sebagai yang udah sering di visual juga. Jadi next. Otomatisasi menggunakan AI. Yang keempat adalah pencurian data. Keluarga kita itu dicuri lalu digunakan untuk akun-akun medsos yang fake. Mungkin sering juga pejabat-pejabat dari Polri juga biasanya seluruh segmen masyarakat. Jadi baik para disabilitas, kemudian penghargaan terhadap karya cipta. Nah, ini juga yang penting, apalagi saat
ini kita Dalam konteks ini, kita Polri dituntut untuk bisa merespon secara proaktif, secara cepat, secara tepat setiap perkembangan teknologi informasi komunikasi. Tidak hanya artificial intelligence, apalagi kalau kemudian dia terintegrasi. Kemajuan yang ada memungkinkan berbagai pihak yang memiliki niat jahat untuk kemudian skala, kecepatan, dan kompleksitas tidak seperti di era yang sifatnya konvensional. Kalau tidak direspon, terkadang akan mengganggu stabilitas sosial dan tidak jarang kemudian stabilitas politik. Oleh karena itu, keamanan ruang digital yang sehat itu menjadi sesuatu yang sangat strategis dan butuh kolaborasi. Tidak bisa satu elemen saja yang kemudian memastikan ruang digital atau siber ini tadi. Ya, kolaborasi tidak hanya di tingkat KL dan semua komponen masyarakat yang ada di dalam negeri, tidak. Termasuk kolaborasi dengan berbagai negara dalam kerangka multilateral, ya. Sebagaimana yang dinyalip berdasarkan penelitian dari Interpol. Badan Siber dan Sandi Negara juga mencatat jutaan lalu lintas siber di mana banyak anomali, termasuk yang dikategorikan kemudian merupakan serangan-serangan, apakah phishing atau malware, termasuk kemudian manipulasi data berbasis kecerdasan buatan. Kalau kita tidak cerdas, kita akan tertipu. Ada deepfake, seakan-akan orang ini yang ngomong. Kalau orangnya, figurnya ini salah satu tokoh, punya pengaruh, tapi ketika yang dia bicara, substansi yang dibicarakan bukan itu, kita bisa membayangkan dampaknya seperti apa. Tantangan kita terkait dengan disinformasi, hoax. Kalau rame di ruang digital, kemudian diorkestrasi ke ruang nyata, akan memberikan suatu tantangan bagi kita. Polri dalam perjalanannya sudah punya pengalaman-pengalaman itu. Tentunya kemudian kita harus lebih
waspada, kita harus lebih cermat menggandeng berbagai elemen. Negara harus bisa memastikan bahwa sistem hukum dan keamanan yang kuat agar teknologi tidak disalahgunakan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, juga telah menekankan terkait dengan program transformasi Polri presisi tahun 2025 yang lalu, bahwa Polri harus menjadi institusi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam penanganan kejahatan siber. Dan yang paling penting adalah penguatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, melalui FGD ini salah satu untuk kemudian bagian daripada penguatan internal Polri, bahwa penegakan hukum itu cuma salah satu strategi, dan itu biasanya di bagian paling terakhir. Namun hal yang sifatnya kemudian preventif, termasuk penyiapan di kita sendiri, yaitu sama kompetensi SDM dan penguatan komunikasi publik. Polri harus semakin bisa prediktif, bersinergi, berkolaborasi dengan semua KL, semua elemen termasuk kawan-kawan, mahasiswa, pemuda, semua tokoh. Karena ini tadi saya sampaikan, ini bicara kolaborasi. Jurnalis TV udah siap? Kamera aman ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati seluruh teman-teman media, pada hari ini tepatnya tanggal 7 April ya, 2026, pada hari Selasa, Divisi Humas Polri melakukan kegiatan dialog publik yang sifatnya selalu pada kolaborasi, terintegrasi dengan kementerian lembaga menghadapi khususnya tantangan-tantangan dalam era digital. Rekan-rekan, pada hari ini tadi dibuka langsung oleh Bapak Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Isir SIK MTCP, dan turut serta para narasumber yang berhadir ada dari Kementerian Komdiji, Ibu Irma Handayani selaku tim regulasi peta jalan etika, tata kelola dan pengawasan kecerdasan artifisial. Kemudian juga turut hadir dari Bareskrim, salah satu Kasubdit Bapak Komisaris Besar Polisi Andrian Pramudianto, serta Bapak Brilian Faryandi selaku CEO dan founder Imaji Group, dan tentunya audiens hadir para teman-teman mahasiswa ya, dan juga seluruh komponen elemen masyarakat dalam rangka melakukan dialog publik. Tema yang diusung pada hari ini yaitu adalah tentang tantangan hukum di era artificial intelligence. Tentu disampaikan oleh Pak Kadif Humas terkait dengan tema tantangan hukum di era
artificial intelligence ini suatu tema yang sangat relevan dengan dinamika dan perkembangan, khususnya pada saat era digital ini ada fenomena VUCA, ya. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Tentunya tantangan dalam era digital banyak yang perlu dilakukan diskusi-diskusi yang nantinya tantangan ini bisa ditopang, khususnya tadi dalam suatu ekosistem pada umumnya adalah kaum Gen Z, ya. Dan selain relevan dengan dinamika perkembangan teknologi yang pesat, tentu tantangan selanjutnya dalam keniscayaan perkembangan teknologi ada hal yang juga sisi lainnya yang perlu diantisipasi, perkembangan kejahatan, kemudian juga yang bersifat ekosistem di dalam ruang digital perlu dijaga keamanannya, dan tentu juga dilakukan literasi selain yang terakhir adalah penegakan hukum jika itu memang mengganggu daripada stabilitas dan keteraturan sosial. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Harapannya adalah dengan kegiatan ini secara kolaborasi, di mana kultur bangsa Indonesia adalah gotong royong, bisa menghadapi tantangan-tantangan ini dalam rangka menuju Indonesia emas di